Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Winda Sinaga Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Nadia, Grace, Ance, Naomi, Elsa, Jogi, Hendra, Winda, Bahtra, Natasha, hadir semua ya. Baiklah, hari ini kita belajar tentang harga dan pasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian harga dan pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi harga, menganalisis permasalahan harga di pasaran, menyampaikan pendapat secara lisan dengan percaya diri, dan menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab. Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan tak kasat mata yang lentuin harga semua barang yang kita beli setiap hari? Mulai dari secangkir kopi sampai smartphone di tangan Anda, itu semua ada sistemnya loh di belakang layar. Bayangin deh, Anda lagi ke pasar, tiba-tiba harga bahan pokok yang biasanya Anda beli, kok jadi mahal banget? Pernah kan ngalamin yang kayak gitu? Pasti pernah, kita semua juga pernah kok. Oke, untuk beberapa menit ke depan, kita bakal coba jadi detektif ya. Kita akan selidiki satu misteri yang sering banget terjadi di sekitar kita. Kenapa harga cabai bisa tiba-tiba melonjak gila-gilaan? Udah siap? Yuk kita mulai investigasinya. Nah, ini dia tempat kejadian perkaranya. Harga cabai di pasar, entah dari mana, tiba-tiba naik 2 kali lipat cuma dalam seminggu. Kok bisa? Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di pasar? Jadi gini, di setiap pasar, mau itu pasar saham atau pasar dekat rumah, selalu ada dua kekuatan besar yang mengendalikan segalanya. Anggap aja mereka ini dua tersangka utama kita dalam kasus ini. Mari kita interogasi satu persatu. Kekuatan pertama atau tersangka kita yang pertama ternyata datang dari kita semua, para konsumen. Yap, setiap kali kita mutusin buat beli sesuatu, sadar atau enggak, kita lagi pakai kekuatan ini. Kalau di dunia ekonomi, ini namanya permintaan. Permintaan itu intinya adalah gabungan dari keinginan banyak orang. Gampangnya gini deh, kalau harga cabai 20.000 sekilo, mungkin ada 100 orang yang mau beli. Tapi kalau harganya tiba-tiba jadi 80.000, wah, mungkin yang masih mau dan mampu beli tinggal 20 orang. Nah, itulah permintaan. Keinginan plus kemampuan buat membeli di harga yang berbeda-beda. Terus, apa aja sih petunjuk yang bikin permintaan ini naik atau turun? Pertama, tentu aja isi dompet kita, alias pendapatan. Makin banyak uang, makin gampang beli. Terus ada selera. Misalnya nih, tiba-tiba ada resep sambal viral di medsos, wah permintaan cabai bisa langsung meroket. Harga barang lain juga ngaruh loh. Mungkin harga ayam lagi naik, jadi orang mikir-mikir lagi buat beli cabai untuk bumbu ayam. Dan yang terakhir, jumlah orang di pasar. Makin banyak pembeli, makin gede juga permintaan totalnya. Oke, sekarang kita lihat sisi lain dari ceritanya. Tersangka kita yang kedua. Kekuatan ini datangnya dari mereka yang menyediakan barang, para penjual atau produsen. Mereka juga punya andil besar dalam menentukan harga. Penawaran ini kayak cerminannya permintaan. Jadi, ini bukan cuma soal berapa banyak cabai yang ada, tapi berapa banyak yang para petani mau jual di harga tertentu. Kalau mereka lihat harganya lagi bagus, wah mereka pasti bakal bawa lebih banyak cabai ke pasar. Tapi sebaliknya, kalau harganya lagi jatuh, ya mereka mungkin nahan dulu sebagian panennya. Nah, kalau gitu, apa yang nentuin banyak sedikitnya penawaran? Pertama, biaya produksi. Misalnya, harga pupuk lagi naik, terus ada teknologi, mesin panen yang lebih canggih bisa bikin hasil panen jadi melimpah. Jumlah penjual juga ngaruh. Dan yang paling krusial buat kasus cabai kita, ya ini nih, alam. Cuaca buruk bisa menghancurkan panen dan langsung memangkas jumlah penawaran. Oke, kita udah interogasi dua tersangka utama kita. Permintaan dari sisi pembeli dan penawaran dari sisi penjual. Sekarang saatnya kita lihat apa yang terjadi kalau keduanya berhadapan langsung di arena pasar. Coba bayangin ini kayak lagi main tarik tambang. Di satu sisi ada kita, para pembeli, yang narik supaya harganya semurah mungkin. Di sisi lain ada penjual yang narik supaya harganya setinggi mungkin. Nah, interaksi tarik-menarik inilah yang akhirnya nentuin harga yang kita lihat di label. Nah, begini cara kerja tarik tambangnya. Coba lihat yang di kiri. Kalau banyak banget pembeli, rebutan sedikit cabai, permintaan tinggi, penawaran rendah, udah pasti tali harga bakal ketarik ke atas. Harganya jadi naik. Sekarang lihat yang kanan. Kalau pasar lagi banyak cabai tapi yang mau beli sedikit, penawaran tinggi, permintaan rendah. Ya mau nggak mau penjual harus narik harga ke bawah biar barangnya laku. Tapi kadang-kadang tarik tambang ini bisa mencapai titik seimbang. Nah inilah yang disebut para ekonom sebagai harga keseimbangan. Ini adalah titik manis di mana jumlah cabai yang orang mau beli itu sama persis dengan jumlah yang petani mau jual.
Tapi ingat ya, keseimbangan ini sifatnya sementara. Bisa berubah kapan aja kalau salah satu kekuatan, penawaran atau permintaan bergeser. Oke, sekarang kita udah punya semua alat yang kita butuhkan. Yuk kita balik lagi ke misteri awal kita dan kita pecahkan kasusnya. Kenapa sih harga cabai bisa meroket dalam seminggu? Mari kita periksa laporannya. Di kolom bukti, kita punya cuaca buruk yang bikin gagal panen. Dampaknya, jelas penawaran cabai di pasar anjlok drastis. Di saat yang bersamaan, ada libur hari raya besar sebentar lagi. Dampaknya, permintaan dari keluarga-keluarga buat masak jadi meningkat tajam. Jadi apa putusan akhirnya? Kita punya penawaran yang lagi terjun bebas pas di saat permintaan lagi melonjak tinggi. Ini adalah kombinasi sempurna yang bikin harga meroket. Kasus ditutup. Jadi, pelajaran paling penting dari semua ini apa? Harga yang Anda lihat di pasar itu bukan angka acak yang muncul gitu aja. Harga itu adalah sebuah sinyal. Sinyal yang mencerminkan jutaan keputusan yang dibuat oleh kita semua, pembeli dan penjual, yang dipengaruhi oleh segalanya, dari cuaca sampai perayaan budaya. Dengan pemahaman baru ini, dunia di sekitar Anda mungkin bakal kelihatan sedikit berbeda. Lain kali Anda lihat ada harga naik atau turun, Anda jadi tahu kekuatan apa yang lagi bermain di baliknya. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda, setelah ini, harga barang apa nih yang bakal Anda amati dengan lebih jeli? Baiklah anak-anak, jadi kesimpulannya, harga pasar terbentuk dari permintaan dan penawaran. Contohnya, jika banyak yang ingin membeli mangga tapi stoknya sedikit, harganya naik. Sebaliknya, jika stok mangga melimpah tapi pembelinya sedikit, harganya akan turun. Elsa, tolong pimpin doa. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.